Sahabat MGTV, kembali lagi di acara Durur Al-Quran ya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalau sahabat MGTV ingin membeli emas, jangan lupa belinya tuh di Padigop ya. Karena Padigop ini memiliki aneka varian desain yang sangat menarik ya. Ada desain para pahlawan, ada kearifan lokal dan lain sebagainya. Ini sangat menarik, dari kalangan muda sampai kalangan yang berusia, ini semuanya ada desain-desainnya. Sangat menarik banget, sangat luar biasa. Harganya terbaik, buybacknya terbaik. Nah, kita lanjut acara Durur Al-Quran. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah kalender Hijriah. Nah, mari kita berbicarakan bersama Mang Gio. Kepada Mang Gio dipersilahkan. Baik sahabat Mang Gio, ini adalah pertanyaan yang sangat berat ya. Bagaimana historis atau bagaimana sejarah tentang kalender Hijriah di dalam Islam. Nah, kalender Hijriah ini sebenarnya itu adalah ada semenjak zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu ada sahabat Abu Musa Asy'ari ya, itu sedang bertanya. Jadi ini tuh ada sebuah surat baru sampai, kan beliau sedang menjadi gubernur. Apakah ini di dalam surat ini ada perintah? Apakah Sya'ban, di situ ada tertulis Sya'ban, apakah Sya'ban tahun lalu atau Sya'ban tahun sekarang? Nah, maka bertanyalah beliau kepada Khalifah ya, kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan dari sanalah Khalifah Umar bin Khattab melihat bahwa ini harus diperbaiki karena ini akan bermasalah dengan administrasi penulisan surat gitu ya. Nah, ini sebelumnya juga belum dibahas, sebelumnya belum diselesaikan. Di zaman Nabi Muhammad belum dibahas, kemudian di zaman Abu Bakar belum dibahas tentang penamaan atau tentang kalender Hijriah ini, karena memang kedua tokoh hebat ini, manusia hebat yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang hebat yaitu sahabat Abu Bakar ini memang sedang konsentrasi kepada bidang-bidang yang lainnya. Nah, kemudian untuk membereskan administrasi pertanggalan ya, ini kemudian Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memanggil para orang-orang yang hebat pada saat itu, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian beliau berkata bagaimana ini membereskan masalah ini. Ya, di situ ada sahabat-sahabat top, sahabat-sahabat keren. Bagaimana caranya kita membereskan masalah tentang kalender Hijriah ini. Nah, akhirnya disusunlah dan kemudian terjadilah perdebatannya. Apakah diambilnya kalender Hijriah ini diawali 1 Hijriah ini adalah semasa Nabi Muhammad dilahirkan gitu ya. Apakah diambil daripada semasa hijrah gitu, Rasulullah hijrah. Dan kemudian para sahabat sepakat bahwa yang diambil adalah semasa hijrah, yaitu tahun 622 Hijriah pada bulan Muharram. Maka disitulah awalnya hijrah. Awalnya kalender Hijriah 1 Muharram ya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa daripada sahabat-sahabat Rasulullah, di mana administratif itu adalah sesuatu hal yang harus diselesaikan. Bagaimana administratif sebuah negara harus melihat dari sisi Islam. Saya ingat tadi disebutkan oleh Pak Ustadz bahwa di dalam Al-Quran ada 4 bulan ya, itu yang dimuliakan. Nah, makanya ini adalah referensi-referensi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dipilihlah masa hijrah. Ada yang berkata bahwa kenapa harus bulan Muharram, padahal hijrah itu Rasulullah masuk kampung Kuba gitu ya, itu di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika awalnya berangkat gitu ya, itu Rasulullah SAW itu pada bulan Zulhijjah itu Rasulullah SAW itu membaiat di Aqobah. Ya, ini silahkan dilihat di dalam buku sejarah ya, baik Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq, itu semuanya ada. Ini ahli-ahli tarikh Islam ya. Nah, itu diperlihatkan bahwa pada bulan Zulhijjah itu Rasulullah mengambil sumpah supaya setia untuk membela Islam dan untuk siap berhijrah.
berangkatnya hijrahnya itu adalah tanggal 1 Muharram. Nah, tanggal 1 Muharram atau tahun Hijriah ini diawali dengan hijrah karena hijrah disebut sebagai kebangkitan Islam, disebut sebagai awal peristiwa yang besar di dalam kehidupan. Nah, itulah maka sejarahnya tentang kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah ini adalah merupakan sebuah usaha daripada sahabat Rasul yang merupakan hebat ya, luar biasa, subhanallah ya perjuangannya, dan bukan saja masalah yang kecil tapi masalah administrasi kenegaraan itu diurus gitu. Nah, itu yang perlu dicatat. Dan kemudian mengenai tadi ada pertanyaan apa sih sebenarnya tentang makna hijrah gitu. Jadi hijrah itu sebetulnya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih 31 kali. Ini artinya bahwa yang namanya hijrah ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat luar biasa. Jangan sampai seorang muslim tidak paham, tidak mengerti tentang makna hijrah. Nah, apa saja makna hijrah? Di antaranya adalah pertama adalah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Jangan sampai sahabat-sahabat tidak meninggalkan atau jangan sampai sahabat-sahabat kita menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, bermaksiat kepada umat Islam ya. Jadi marilah kita untuk berhijrah, yaitu tidak melakukan maksiat. Jangan mabuk, jangan sampai tidak sholat, jangan sampai berzina dan sebagainya. Ini adalah makna hijrah yang pertama. Yang kedua adalah makna hijrah ini adalah meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati. Ini di dalam surat Al-Muzammil. Jadi jangan sampai kita misalnya ada orang-orang, kumpulan orang-orang yang narkoba, kita tinggalkan ya, tapi jangan sampai meninggalkannya juga barangkali dengan teknik-teknik yang luar biasa ya, yang baik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hijrah ini adalah kembali kepada Allah dengan harapan mendapat hidayah. Ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Nah, kemudian yang keempat adalah meninggalkan tempat atau keadaan atau sifat karena menuntut ridho Allah. Jadi meninggalkan tempat-tempat, meninggalkan sistem-sistem yang tidak sistem Allah kepada sistem Allah. Nah, ini adalah makna hijrah. Nah, hijrah sering direndengkan dengan kata jihad. Kenapa iman, hijrah, jihad ini sering direndengkan? Karena ini adalah merupakan satu rentetan yang tidak boleh hilang dalam kehidupan muslim. Nah, bagaimana hikmahnya nanti Mang Gio akan sampaikan ya di akhir acara ini ya. Silakan barangkali ada tambahan dari Pak Kiai Haji Aziz ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan ya dari Pak Kiai Aziz. Silakan. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa hijrah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, kata baginda Nabi, dialah orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka mereka lah orang yang terkutuk. Tapi barang siapa yang hari ini bisa lebih baik daripada hari yang kemarin, dialah orang yang beruntung. Semoga pemirsa MKTV acara Durul Al-Quran termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Mang Gio dan Pak Kiai Haji Aziz yang telah memaparkan seputar hijrah. Bagi sahabat MKTV, jangan lupa kalau ingin zakat, zakatnya di Las Al-Kasaf aja. Insya Allah amanah, transparan, dan tepat sasaran. Jangan kemana-mana, tetap di acara Duror Al-Quran.